Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Miftahul Rizki, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 23115007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi fprintf pada aplikasi MATLAB. Nah, sebelumnya, apa sih itu fungsi fprintf? Jadi, fungsi fprintf adalah suatu fungsi yang memungkinkan kita untuk dapat menulis informasi ke layar agar dapat dilihat oleh pengguna. Hal ini sangat penting ketika melibatkan interaksi dari pengguna. Huruf F dalam printf berarti adalah diformat. Ini artinya kita dapat memformat cara data dicetak sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Fungsi fprintf digunakan untuk mencetak informasi atau serangkaian karakter ke layar. Umumnya, penggunaan pernyataan fprintf adalah untuk menunjukkan informasi pengguna yang disimpan dalam suatu variabel. Untuk menempatkan angka ke dalam rangkaian karakter cetak ini, kita menggunakan beberapa opsi pemformatan. Tetapi, semuanya dimulai dengan tanda persen. Perlu diingat bahwa ketika digunakan dengan cara ini, persen bukanlah karakter komentar. Ada beberapa pilihan format umum dalam penggunaan fungsi fprintf di aplikasi MATLAB ini. Yang pertama, %s untuk cetak string, %c untuk mencetak suatu karakter, %d untuk cetak bilangan bulat, %f untuk mencetak angka floating point atau angka desimal, garis miring n untuk cetak baris baru, atau pergi ke baris berikutnya untuk melanjutkan pencetakan, garis miring T untuk cetak tab, 2 garis untuk cetak garis miring, 2 tanda persen untuk mencetak tanda persen. Sebagai contoh, kita memberikan perintah berupa %.2f dengan meletakkan titik desimal dan angka dalam perintah format. Artinya, memberitahu program untuk mencetak hanya 2 tempat desimal. Oke, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana fungsi fprintf ini bekerja, silahkan simak video tutorial berikut ini. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilan dari aplikasi MATLAB ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih membuat sebuah program dan menampilkan reportnya ke command window. Sekarang kita akan mencoba fungsi fprintf-nya. Sebagai pendahuluannya, kita ketik terlebih dahulu clear dan clc. Kita akan mencoba membuat sebuah parabola dan kita akan menghitungnya, lalu menampilkan ke dalam command window. Oke, jadi kita akan membuat sebuah parabola dengan function y sama dengan parabola, lalu kita masukkan input x, lalu kita ketik n, dan beri sedikit jarak. Nah, di sini kita membuat fungsi parabola, yaitu y sama dengan, kita buat fungsi yang mudah, y sama dengan x kuadrat. Ini merupakan fungsi parabola yang sederhana. Perlu untuk sama-sama kita ketahui bahwa jika kita memasukkan suatu fungsi, maka ia harus diletakkan di bagian bawah.
dan kita tidak bisa meletakkan fungsi di bagian atas. Jadi untuk fungsi khusus kita tempatkan di tempat yang paling bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan input X sama dengan linspace atau linear space. Kita coba dari -4 sampai dengan 4 dengan jumlah data adalah 20. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah iterasi. Iterasinya yaitu for i itu 1 sampai dengan panjangnya X, ketik N di bawahnya, lalu tekan run, maka kita dapat melihat nilai dari si X tersebut. Nah, length X-nya berapa? Untuk length X, kita bisa mengetikkan, maka dapat dilihat bahwa panjang dari X adalah 20. Karena di sini kita punya 20. Nah, sekarang kita akan mengiterasikan Y sama dengan parabola. Kita gunakan rumus parabola yang sebelumnya, X ke I. Lalu kita klik run, maka nilai Y akan keluar pada kolom comment window. Tapi kita akan mengubah susunan nilai Y ini menjadi nilai X, Y, dan seterusnya. Kira-kira gimana nih caranya? Caranya adalah kita gunakan sprintf. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu data teksnya, yaitu kita ketik data teks begitu, sama dengan kita gunakan sprintf. Lalu kita berikan formatnya XI dan Y. Nah, untuk menghasilkan data teks yang tersusun rapi, kita menggunakan format berupa %5.2f spasi %5.2f garis miring N. Lalu klik run, maka akan dihasilkan nilai X, Y tersusun rapi sampai ke bawah. Nah, untuk tampilan yang lebih bagus, atau kita percantik lagi susunan X dan Y ini dengan menggunakan simbol pembatas seperti ini. Lalu klik run, dan di sini sudah terlihat bahwa nilai X dan Y sudah terlihat lebih rapi karena memiliki pembatas. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan sesuatu berupa judul di atas nilai X dan Y ini. Kita ketik display seperti itu, lalu format nilai X, spasinya disesuaikan saja, dan simbol pembatas, lalu Y. Seperti itu. Untuk jarak spasinya, bisa kita sesuaikan saja dengan jarak yang ada di comment window. Selanjutnya, kita klik run. Maka akan dihasilkan nilai X dan Y lebih tersusun rapi dan berurutan sampai dengan ke bawah. Nah, untuk jarak spasinya bisa kita sesuaikan sampai dia sama lurus dengan yang di comment window. Setelah itu, kita akan kembali membuat pembatas
tapi kali ini mendatar untuk memisahkan antara huruf X dan Y yang ada di atas dengan nilai-nilai yang ada di bawahnya. Kita bisa kembali mengetikkan display dalam formatnya strip sampai menyesuaikan jarak spasi yang ada di atas, lalu tanda pembatas strip. Nah, selanjutnya kita klik run, maka akan ditampilkan nilai X dan Y lebih rapi dan tersusun. Nah, sebagai langkah terakhir, kita akan membuat tampilan nilai X dan Y ini menjadi lebih menarik dari biasanya. Dengan mengetik pause 0,5 di bawah format fprintf yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik run. Nah, di sini sama-sama kita lihat bahwa tampilan yang diberikan oleh nilai X dan Y adalah berupa tampilan yang berjalan seperti ini. Sangat menarik, bukan? Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk recording kalau seandainya kita menginginkan untuk membuat sebuah iterasi dan menampilkannya di command window dalam bentuk berjalan seperti ini. Jadi, disinilah letak kegunaan dari sprintf ini. Oke, teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari Fitri mengenai fungsi fprintf pada aplikasi MathMap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.